Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas sedikit tentang bab yang ketiga tentang iman kita kepada malaikat. Di dalam kitabnya pengarang mengatakan wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala surba wala nauma lahum. Definisi malaikat kemarin sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 nama dan tugasnya yang perlu diketahui oleh orang mukallaf sebagai bentuk minimal kita mengetahui malaikat-malaikat itu beserta tugas-tugasnya. Dari jumlah malaikat yang tidak kita tahu jumlahnya berapa. Di dalam bait selanjutnya dikatakan tafsilu asri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Mungkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun wa ridwanuh kadza. Dari 10 nama malaikat itu yang pertama adalah malaikat Jibril. Dikatakan dalam salahnya wa huwa malakul wahyi. Jibril adalah malaikat yang diserahi untuk urusan wahyu. As-safir bainallahi wa anbiya'ihi, sebagai duta atau utusan dari Allah kepada para nabinya. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Ini dasar bahwa nama Jibril itu diambil dari Al-Quran. Kadang ada sebagian orang yang menanyakan 10 nama malaikat itu dari mana nama-namanya. Kadang ada orang yang mungkin menanyakan dari mana nama-nama itu didapat, apakah dari karangan atau memang ada dasarnya. Maka kalau kita mau membaca Al-Quran akan kita temukan nama-nama malaikat itu bahkan lebih dari yang ada di sini. Jadi nanti kita ada, kemarin saya singgung ada nama yang malaikat Harut, Marut, itu juga termasuk malaikat dan lain-lain. Ini dikatakan sebagai malaikat pengantar wahyu. Lalu bagaimana ketika nabi-nabi sudah selesai, sudah tidak ada nabi? Apakah malaikat Jibril itu menganggur? Tentunya tidak. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan informasi, menyampaikan ilham, menyampaikan ide-ide yang muncul di dalam hati dan pikiran kita. Itu dari Allah yang dilewatkan malaikat Jibril, yang setiap orang pada dasarnya punya channel untuk menerima informasi itu. Hanya setiap orang kemampuan menangkap sinyal-sinyal dari Allah itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Ini kalau kita bahasakan diri kita itu HP, ya tinggal kualitas HP kita itu sudah 3G, WiFi atau masih yang jadul, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kalau tingkatan Nabi kira-kira ya sudah paling canggih lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita tinggal semakin kita membersihkan diri, maka kita semakin kuat sinyal kita untuk mendapatkan informasi itu. Maka di dalam ayat lain dalam Al-Quran nanti dikatakan bahwa setiap orang itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada dasarnya setiap orang itu diberi ide untuk dia berbuat bertakwa atau berbuat buruk, ada idenya. Jadi berbuat buruk pun ada idenya. Makanya manusia itu benar-benar diberi pilihan, silahkan mau pilih yang mana. Caranya ada semua, mau buruk ada caranya, mau baik ada caranya. Manusia yang memilih, milih A atau milih B. Nah, dari pilihan itu kita bertanggung jawab.
Berbeda dengan malaikat. Malaikat nggak ada pilihan. Nah, dikatakan juga malaikat Jibril ini sebagai wa yusamma ar-ruhul amin. Di dalam ayat lain, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakunu minal mundirin. Kita sudah sampaikan bahwa malaikat itu jisim nuraniyah atau jisim yang berupa nur yang halus, yang bisa menyesuaikan tempat kita. Kalau kita bayangkan bahwa kita itu, dunia kita itu bagi malaikat adalah dunia yang kecil. Nanti di bawah dunia kita itu ada dunia lagi yang lebih kecil lagi. Jadi kalau mungkin kita bayangkan bagaimana malaikat bisa masuk ke alam kita, ya mungkin dia punya kemampuan untuk mengecil. Nanti ada lagi alam jin, mungkin lebih kecil lagi daripada alam kita. Maka ketika ada seorang manusia yang mungkin kemasukan jin, kadang salah satu tubuh manusia itu bisa dihuni oleh ribuan atau bahkan ratusan ribu jin. Karena apa? Tubuh kita itu bagi mereka besar. Mungkin seperti itu gambarannya. Malaikat juga mungkin lebih besar lagi di atas malaikat, wallahu alam. Jumlah alam kan sangat banyak sekali, Pak. Hanya yang kita ketahui ya alam-alam yang seperti ini, kemudian alam kubur, alam jin, alam malakut, ada wallahu alam saking banyaknya. Kemudian yang kedua dikatakan yang ketiga dikatakan Ruhul Qudus. Dikatakan istilah lain dari namanya adalah Ruhul Qudus, diambil dari ayat surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Qudusi mir rabbika bil haqq. Ini nama lain dari malaikat Jibril. Kemudian dikatakan juga bin namus kama qala Waraqah bin Naufal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awali ahdi bil wahyi dan namus alladzi anzala ala Musa. Jadi penamaan namus ini di zaman Musa, malaikat Jibril itu namanya namus. Nanti di zaman Nabi Isa itu sudah dikatakan Roh Kudus. Kalau orang-orang Nasrani menyebutnya Roh Kudus, Ruhul Kudus. Itu malaikat Jibril. Akan tetapi mungkin di Nasrani ada penafsiran lain, nggak tahu, saya tidak ikut-ikut soal itu. Kemudian malaikat yang kedua yang perlu kita ketahui adalah namanya Mikal atau Mikail, atau malaikat yang diserahi urusan pengairan. Ini urusan hujan, urusan laut, urusan sungai, urusan rizki. Ini Mikail. Jadi urusan hal yang berkenaan dengan air. Nah, kalau orang-orang kuno dulu mungkin menyebutnya mungkin dewa kali Pak, dewa air atau dewa istri atau apa, mungkin itu mungkin menggambarkan seperti itu. Tapi di dalam Islam itu adalah malaikat yang diserai urusan laut, urusan hujan, di mana harus hujan, di mana harus kering, di mana harus menumbuhkan tumbuhan dan sebagainya. Karena wa minal ma'i kullasyai'in hayyu, di dalam ayat lain dikatakan seperti itu, dan dari airlah segala sesuatu itu akan tumbuh. Maka ketika ada air maka ada rezeki. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ini dasar nama Mikail itu dari Al-Quran ayat 98 ayat surat Al-Baqarah. Jadi nanti kalau bapak-bapak ditanya ada dasarnya enggak? Ada, semuanya ada dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah Israfil, wa huwa mukallafun muwakkalun bin nafthi bis-sur fayanfuhu fihi nafkhatain. Malaikat Israfil ini malaikat yang ditugasi untuk meniup terompet, dan dia akan meniup 2 kali. Nafkhatul ula tafna fil makhluqat, ketika beliau meniup terompet ini maka seluruh makhluk hidup akan punah, akan hancur. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah untuk tidak hancur. Jadi kalau kita bahasakan ini terompet
ketika itu sudah bunyi trompet itu maka seluruhnya hancur, Pak. Apapun itu. Jadi mulai start kiamat itu ketika Israfil sudah meniupkan trompetnya. Jadi mulai gunung meletus sendiri, laut kocar-kacir, kemudian perputaran bumi tidak teratur. Itu nanti semuanya begitu. Jadi rancu semuanya dan hancur ketika trompet pertama ini dibunyikan oleh Israfil, kecuali yang tidak dikehendaki hancur oleh Allah. Wa nafa as-saniyah, dan tiupan yang kedua tub'asu fiha jami'ul makhluqat, dan dia meniup lagi untuk kedua kalinya menumbuhkan kembali segala sesuatu atau segala makhluk-makhluk. Jadi nanti di hari pembangkitan, jadi kiamat itu kalau kita gambarkan secara singkat, semua orang mati sampai malaikat pun nanti selesai. Kemudian yang terakhir Israfil ini peniup trompet, dan nanti dibangunkan lagi Israfil pertama kalinya, kemudian dia tiup, kemudian makhluk-makhluk yang mati itu tumbuh bareng, Pak. Jadi nanti di dalam kisah-kisah tentang kiamat akan jelas, nanti tumbuh seperti jamur-jamur yang tumbuh dari tempat yang basah. Jadi nanti orang yang amalnya baik tumbuhnya seperti jamur yang putih-putih, sementara yang amalnya buruk tumbuhnya seperti jamur-jamur yang hitam. Itu gambarnya seperti itu. Dan itu setelah bangkit semuanya baru kemudian mengalami alam yang lain, yang ini mungkin mahsyar dan sebagainya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal sekarang itu masih posisinya transit di alam kubur. Jadi masih menunggu proses selanjutnya. Jadi nunggu seluruh orang meninggal dunia, kemudian dibangkitkan, dihidupkan semuanya lagi, baru digiring bersama-sama. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha bis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi ketika sudah ditiup tiupan yang kedua itu, kita seperti bangun dari mimpi kemudian kaget. Jadi nanti mungkin seperti itu. Jadi kita seolah-olah di dunia itu seperti mimpi, dan ketika di akhirat itu kita bangun, loh ternyata kan seperti itu. Jadi orang yang, kalau mungkin kita orang miskin kemudian mimpi kaya, kita bangun mungkin kaget. Kalau orang kaya mimpi miskin, bangun juga kaget, kira-kira seperti itulah. Dan tinggal kita itu nanti seperti orang yang mana. Apakah kita kaget karena ternyata apa yang saya perbuat di dunia itu hanya mimpi? Kita bangun gedung yang tinggi-tinggi ternyata hanya mimpi, atau sebaliknya. Itu tugasnya malaikat Israfil adalah meniup trompet. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israil, wa huwa muwakkalun biqabdil arwah walahu a'wan. Malaikat Israil ini dikatakan juga malaikat maut, dan baginya banyak tim. Jadi jangan kemudian kita berpikir bagaimana cara mencabut nyawa sekian ribu orang per hari kira-kira, karena penduduk dunia sekarang kira-kira 9 miliar atau 7 miliar. Kita bisa gambarkan dari 7 miliar itu satu hari kira-kira yang harus kembali kepada Allah berapa. Itu kalau kita berpikir cara manusia mungkin repot, Pak, nyabutin satu-satu kan repot. Tentunya ada tim yang ketika sudah jadwalnya sekarang kembali kepada Allah, ya tinggal dipencet saja, atau mungkin sudah otomatis. Jadi kayak pabrik itu sudah otomatis jadwalnya pulang sendiri. Nah nanti bagaimana proses-proses itu, nanti setiap orang punya pengalaman masing-masing, dan mungkin kita sering mendengar kisah-kisah orang yang pernah mati sebentar kemudian hidup lagi dan cerita, dan mungkin itu satu kemudian kita bisa ambil hikmah. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat As-Sajdah ayat 11 dikatakan, qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum. Jadi ketika engkau diwafatkan atau dipanggil oleh atau dijemput oleh malaikat maut yang diserahi atas mautmu, di dalam ayat lain juga dikatakan hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Jadi kalau bahasa kita
malaikat Israel ini tidak bisa ditawar, atau kita mungkin pernah mendengar kisahnya Nabi Musa dengan malaikat maut ini yang ketika itu nawar, lu jangan sekarang ya, kalau seperti itu nanti semua orang yang kaya-kaya bisa nyuap malaikat, tolong dong diundur kan, kira-kira seperti itu. Kasihan yang miskin gak bisa nyuap, mati duluan. Ini malaikat tidak bisa. Jadi apapun, dalam keadaan apapun tidak kita tidak dikasih tahu, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah diberitahu bahwa misalnya ada orang yang, kan sebagian orang ada yang diberitahu oleh Allah dia akan meninggal, kira-kira seperti itu, atau firasat atau rasa-rasanya kok seperti itu, biasanya dia menyiapkan diri. Tapi itu tidak semua orang. Nah, pada dasarnya setiap orang harus siap dijemput kapanpun, dalam keadaan apapun. Dan kita tidak boleh mengatakan ketika orang mati di jalan itu buruk, dan ketika orang mati di masjid itu mesti baik, belum tentu. Karena apa ya? Bagaimana kondisi hatinya saat dia meninggal. Barangkali dia di masjid itu nyuri sendal, meninggal, ya berarti kan nggak baik, Pak. Barangkali di jalan itu dia lagi zikir, kemudian keserempet bus, yang bisa jadi dia malah baik. Maka kita tidak bisa pastikan kalau orang matinya baik itu mesti masuk surga, sementara kalau orang kecelakaan, kena bom atau kena rudal bahkan itu kemudian tidak baik, belum tentu. Maka kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin negerinya sedang konflik, entah di Syria, entah yang di Mesir, entah yang di Libanon, kira-kira seperti itu. Ya barangkali itu sebagai mati-mati yang baik bagi mereka. Kadang-kadang tapi kalau secara manusiawi mungkin sepertinya kok kita tidak ingin seperti itu. Ya semoga kita menjadi mati yang baik, husnul khotimah, dalam keadaan yang baik pula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang keempat. Yang kelima adalah ada namanya mungkar dan nakir. Mungkar nakir ini tugasnya adalah wahuma muwakkalani bisu'alil abdi bi qabri anit tauhidi wad dini wan nubuwah. Tugasnya menyidik ya, atau mungkin menanyai orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya tentang ketauhidannya, agama dan kenabian. Maka kalau bahasa ulama-ulama dulu digambarkan pertanyaan mungkar nakir itu adalah man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka dan sebagainya. Ya jelas malaikat resmi lah, kira-kira pertanyaannya standar. Hanya masalahnya apakah kita bisa jawab atau tidak. Pertanyaannya kira-kira seperti itu. Hanya karena apa? Belum tentu meskipun kita di sini hafal nama-nama itu, kalau kita memang tidak meyakini secara tulus, ya kita tidak bisa jawab. Karena yang menjawab nanti adalah hati kita. Nah, seberapa iman kita, seberapa ingat kita dengan Nabi kita, seberapa ingat ketauhidan kita dan sebagainya, nanti akan ditanya di situ. Nah, nanti banyak kisah-kisahnya. Mana dasarnya? Di dalam hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum ataul malakani aswadani azraqani ainahuma yuqal li ahadihima al munkar wal akhar an nakir. Jadi menurut hadis Nabi dikatakan setiap orang yang sudah dikubur maka akan didatangi dua orang malaikat yang hitam dan biru, yang matanya satunya hitam, yang matanya satunya biru. Jadi mungkin kalau kita yang tidak punya keimanan tentu grogi, Pak, ketika didatangi malaikat ini. Diriwayatkan dari At-Tirmidzi. Wakilah, dan dikatakan inna ahlil iman lahum mubasyirun. Dan bagi orang-orang yang beriman, ya bagi mereka itu nanti ada penggembira. Wasohi anna mungkaron wa nakirun lil mu'minin wa ghairihim. Jadi mungkar nakir ini kepada siapa saja. Saya pernah melihat tayangan orang-orang yang pernah meninggal sebentar kemudian hidup lagi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu.
Ternyata setiap orang meninggal itu, menurut itu dikatakan setiap ruhnya keluar dari jasad kita langsung ditanya, Pak, apakah benar namamu ini, bapakmu ini, alamatmu di sini? Itu dicek dulu, Pak. Karena apa? Kalau nggak benar dibalikin lagi, Pak. Jadi malaikat itu juga nggak sembarangan tangkap orang, Pak. Jadi nggak ada ceritanya salah tangkap, kan enggak. Dicek dulu. Kalau nggak ya nggak ditangkap. Ibaratnya gitu. Ada waktunya, jadwalnya kan ada. Jadi di tubuh kita masing-masing itu sebenarnya sudah ada jadwal meninggal tanggal sekian, jam sekian. Itu sudah ada. Hanya kita tidak tahu. Kalau kita tahu malah repot, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi menyampaikan seperti itu. Jadi ditanya dulu, namamu siapa, bapakmu siapa, dan kemudian ditanya-tanya yang lain. Banyak kisah kalau kita tidak bisa jawab, dikatakan di dalam catatan-catatan yang lain, ya kita dipukul atau dihabisi oleh malaikat itu, akan tetapi dikembalikan lagi. Nggak bisa jawab, dipukul lagi, dikembalikan lagi. Itu baru proses interogasinya. Belum nanti ketika sudah diinterogasi, tinggal dimasukin ruangan. Misalkan kalau kita mau terbang ke luar negeri, kan ada tempat menunggu pesawat itu. Ya tinggal kita kelasnya kelas mana? Kelas ekonomi, kelas VIP atau kelas apa? Lah itu kelas itu kita bisa usahakan di sini. Tinggal Bapak mau bikin kelas yang mana, silahkan. Semakin banyak amal kita, semakin bagus kelasnya. Dikatakan ada mungkar dan nakir di dalam kubur nanti. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kan nanti kalau ada orang nggak percaya apakah di kubur ditanya malaikat atau tidak, kalau nggak percaya silahkan saja dicoba. Nanti kalau beneran nggak usah ngomong-ngomong lah, kira-kira seperti itu. Lebih baik ya kita siap-siap saja. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 dikatakan ada malaikat raqibun wa atidun. Ini bentuk dari malaikat hafidun atau malaikat yang penjaga, hadir atau malaikat yang tugasnya itu hanya menjadi saksi. Saksi apa? Saksi atas segala apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita kerentekan, itu ada saksinya. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadainil ismin. Jadi masing-masing dua malaikat ini namanya kembar, Pak. Namanya Raqib Atid, tapi dua orang menurut syarahnya. Jadi namanya itu Raqib Atid, tapi satu di sisi kanan, satu di sisi kiri. Wakila, dan dikatakan menurut pendapat lain, inna ahaduhuma raqibun. Salah satunya namanya Raqib, wal akhar Atid, dan salah satunya dinamakan Atid. Ini menurut pendapat yang lain. Tapi yang jelas setiap orang diikuti dua malaikat yang selalu mencatat langkah-langkah kita, amal-amal kita, ucapan-ucapan kita, bahkan suara hati kita itu ada catatannya. Makanya di dalam hadis lain dikatakan barang siapa punya niat untuk melakukan kebaikan, dia sudah dicatat sebagai satu pahala. Tetapi barang siapa punya niat untuk melakukan keburukan dan tidak terjadi, maka tidak jadi dicatat. Jadi masih kita itu masih disayang sama Allah. Kalau kita punya niat baik, sudah ditulis satu pahala. Kalau kita punya niat buruk, itu masih dipending, barangkali tidak dilakukan. Tapi kalau dilakukan, ditulisnya satu. Kalau kebaikan belum dilakukan, sudah ada nilainya satu, dilakukan ditambah 10, 11. Itu kadang-kadang kita ya diukur saja, Pak, nanti apakah masih minus atau sudah surplus, kira-kira seperti itu. Dari 24 jam yang kita punya itu, kalau dihitung baik dan buruknya banyakkan mana. Di dalam Al-Quran dikatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yadalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'idun ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi dikatakan tidak ada yang terlepas sedikit pun dari ucapan kita illa ladaihi, kecuali dari ucapan-ucapan kita itu ada raqib dan atid. Maka mari berhati-hati bicara. Jadi dalam keadaan banyak orang, sendirian, itu kita akan dicatat, Pak.
ucapan kita. Maka lebih baik, dalam hadis lain dikatakan kul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berbicara baik, mending diam daripada bicaranya buruk. Banyak lagi kan kira-kira seperti itu. Soalnya apa, nanti ada yang nyatet ucapan-ucapan kita di dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18. Di dalam ayat lain dikatakan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun. Dan bagi kalian adalah malaikat-malaikat penjaga kiraman yang mulia-mulia, katibin yang tugasnya menjadi sekretaris pribadi Anda, ya'lamuna yang mereka itu tahu, ma taf'alun apa-apa yang engkau lakukan. Jadi malaikat selalu mencatat apa yang kita ucapkan. Maka kalau kita memperbanyak zikir, ya malaikat akan mencatat zikir-zikir itu. Di dalam surat Al-Infitar ayat 10, 11 dan 12 itu 8 malaikat di hari 10. Kemudian yang ke-9 ada malaikat Malik wa huwa muwakkalun bin nirani sab'ah. Malaikat Malik ini diserai untuk menjaga niron, neraka yang 7 macam. Neraka jahanam, lado, hutama, sa'ir, sakor, jahim, walhawiyah. Wa ma'ahu, dan beserta malaikat Malik ini ada namanya Az-Zabaniyah, ada malaikat Zabaniyah. Wa hum tis'ata asyra nafaron, jumlahnya 19. Zabaniyah ini tim 19, timnya malaikat Malik. Jadi neraka itu ada 7 macam. Kalau kita gampangkan gitu, misalkan neraka itu anggaplah ya kayak Merkurius gitulah kira-kira. Kalau itu jumlahnya 7 macam, tinggal jarak dekatnya dengan matahari diukur lebih dekat yang mana kan, maka panasnya lebih parah kira-kira. Walikulli nafarin junudun, dan dari 19 malaikat Zabaniyah itu setiap satunya itu punya tentara-tentara yang banyak. Ya mungkin kalau bahasa kita mudahkan, mungkin kalapas ada sipir-sipirnya lah kira-kira seperti itu Pak. Malaikat sipirnya nggak bisa dicokok Pak, beda dengan sipir-sipir yang ada di dunia ini. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ada malaikat-malaikat yang menjaga neraka, dikepalai oleh malaikat Malik. Di dalam ayat lain dikatakan di dalam surat Al-Mudaththir wa ma adraka ma saqar la turqi wa la tadar lawahadul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Al-ayah. Ini jumlah 19 dari malaikat Zabaniyah itu dalilnya ada di dalam surat Al-Mudaththir ayat 27 hingga 31. Nanti bisa dicek sendiri oleh bapak-bapak. Semoga kita tidak bertemu dengan malaikat Malik dan timnya ini. Yang ke-10 ada malaikat Ridwan wa huwa muwakkalun bil jinan. Ini dipasrai untuk surga yang ada 7 pula. Wa hiya al-firdaus wa jannatul ma'wa wa jannatul khuld wa jannatul na'im wa jannatu adn wa darus salam wa darul jalal dan sebagainya. Jadi kira-kira malaikat Ridwan itu tentunya juga ada timnya. Jadi kepalanya malaikat Ridwan. Nanti termasuk di dalam surat-surat Ar-Rahman kalau nggak salah, Zanal Waqiah itu juga ada nanti. Wildan mukhalladun dan sebagainya, anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik itu akan menjadi pelayan-pelayan surga, mungkin di bawah komando malaikat Ridwan ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu 10 nama malaikat beserta tugasnya yang minimal harus kita ketahui sebagai orang yang beriman. Syarat dari rukun iman yaitu kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya itu meyakini bahwa malaikat itu ada. Di antara nama dan tugas-tugasnya menurut para ulama minimal kita mengetahui 10. Adapun jumlah malaikat itu tidak terhingga dan kita tidak tahu jumlah pastinya. Nanti belum lagi ada malaikat rahmah, ada malaikat yang tugasnya sujud, ada yang malaikat tugasnya tasbih, ada yang malaikat tugasnya mencari orang-orang yang sedang belajar, ada yang tugasnya memintakan ampun kepada orang-orang mukmin, ada yang tugasnya mungkin mengatur politik dan sebagainya, mungkin tentunya ada, hanya mungkin kita tidak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, silakan. Jadi yang jelas, yang penting kita sudah mengetahui dari nama-nama malaikat itu, setidaknya kemudian tugas-tugasnya. Adapun istilah-istilah yang berkembang itu kan disesuaikan dengan zamannya. Mungkin nanti Pak juga ilham, ide juga bisa. Jadi kemudian kita juga tahu bahwa Allah ngasih ilham kepada laba-laba untuk membuat sarangnya, kemudian memberi ilham kepada ikan paus yang menelan Nabi Yunus, kemudian juga memberikan kepada Fir'aun, juga kemudian kepada mungkin kepada raja-raja, kepada para pimpinan dan sebagainya. Yang tentunya kita tahu bahwa semua itu agar apa yang diinginkan Allah berjalan, kan intinya gitu Pak. Kemudian kepada orang-orang kafir Quraisy untuk maju berperang, orang-orang mukmin untuk berjuang, semuanya itu agar apa yang dikehendaki Allah itu terjadi. Makanya kita tidak boleh putus asa dengan tugas-tugas yang diembankan kepada kita. Masing-masing ada tugasnya. Itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan ini kita mendapatkan tambahan keimanan, tambahan keyakinan. Semoga dengan ini kita menjadikan hamba-hamba Allah yang diridhai dan kemudian diberkahi dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wallakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.